Ada beberapa athar walaupun tidak semuanya sahih. Bagaimana nanti umat Islam punya kewajiban, satu orang pun umat Islam di seluruh dunia ini menjadi tawanan perang kaum kafir, kita punya kewajiban untuk membebaskannya. Banyak sekali kalau kita lihat dari sejarah para ulama, ya, ulama-ulama besar yang mereka ini bukan orang Arab, ya, bukan juga keturunan sejak awal adalah orang Islam, tapi mereka adalah keturunan-keturunan orang Ajam, ya, yang dulunya kafir, kemudian menjadi tawanan perang oleh umat Islam, lalu kemudian dijadikan budak, lalu kemudian dibebaskan, lalu anak keturunan mereka menjadi para ulama yang besar. Ya, tidak usah jauh-jauh, misalnya kita lihat Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail, ibnu Ibrahim, ibnu Bardizbah, ya, beliau punya gelar Al-Ju'fi. Ya. Itu bukan asli orang Arab, tapi dulunya adalah orang Ajam yang kemudian menjadi budak, ya, nenek moyang beliau, lalu kemudian dibebaskan menjadi maula, jadi punya wala dengan orang Arab. Nah, lalu keturunan menjadi para ulama ini, ya, ulama-ulama hadis, misalnya Imam Al-Bukhari dari Bukhara, Muslim An-Naisaburi Al-Kushairi, kemudian Imam Abu Dawud As-Sijistani dari Sijistan, ya. Abu Isa At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dari Tirmidz, ya. Imam Abu Abdurrahman An-Nasai dari Nasa atau Nisa, kawasan yang juga di Asia Tenggara. Ini para ulama bukan orang-orang Arab, bukan asli keturunan umat Islam di masa salaf, tetapi keturunan orang-orang kafir yang kemudian menjadi budak-budak orang Islam atau masuk ke dalam Islam, ya, kemudian akhirnya turunannya menjadi tokoh-tokoh yang mewarnai sejarah Islam sepanjang zaman. Insya Allah hal semacam itu juga tersebar sampai ke Malaysia, ke Indonesia, ke Nusantara secara umum. Walaupun umumnya, ya, Islamisasi di Nusantara bukan melalui perang, tapi melalui dakwah secara langsung. Nah, apa yang kedua? Ya, sekarang poin yang kedua. Apa kewajiban? Saya lanjutkan dulu. Yang pertama adalah dijadikan sebagai budak. Ini berlaku untuk laki-laki, untuk perempuan, ya. Lalu kemudian pilihan berikutnya ada pilihan untuk dijadikan sebagai ahlu dhimmah. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi dia bukan budak, dia tetap menjadi warga negara penuh, tetapi punya kewajiban membayar jizyah. Dia orang merdeka, penuh artinya merdeka. Tapi dia berkewajiban membayar jizyah, tidak berkewajiban ikut jihad bersama umat Islam keluar, tapi dia akan dilindungi dengan syarat membayar jizyah dan posisinya rendah. Yang terakhir, ada kesempatan, ya, dibolehkan wewenang kepada imam untuk membunuh, ya, memberikan hukum bunuh. Ini khususnya kepada tawanan-tawanan yang dia sama sekali tidak pernah diharapkan nantinya akan punya kemaslahatan. Rasulullah pernah melakukan itu kepada dua orang tokoh kafir setelah perang Badar, ya. Tetapi sangat sedikit ini terjadi di dunia Islam. Bisa dimanfaatkan, ya, dengan cara tukar menukar sandera atau tawanan. Lalu kemudian kadang-kadang disuruh untuk memberikan pelajaran yang berguna untuk umat Islam. Saat umat Islam belum bisa baca tulis, ya, mayoriti, nah, ada tawanan yang bisa mengajarkan baca tulis, inilah sebagai tebusannya. Lalu kemudian tadi menjadi budak atau dibebaskan secara penuh. Masih ada waktu? Ya. Oke, jadi ini konsep Islam di dalam memperlakukan tawanan perang. Di sini kita bisa ambil tiga pelajaran, ya, tiga pelajaran. Yang pertama, yang menjadi dasar di dalam bagaimana Islam mengatur dan mengurusi tawanan perang tetap adalah iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah, bukan konsep yang disebut humanism, ya, humanism yang tidak jelas kaidah dan tatanannya, ya. Tapi satu konsep yang menempatkan Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Semua kepentingan-kepentingan lain tunduk kepada kepentingan penegakan
liyudhhirahu 'alad dini kulli, supaya agama Islam nampak unggul. Oleh karena itu tawanan ini tidak dijadikan sebagai warga negara yang biasa sama seperti umat Islam, tapi mereka dalam posisi kedua, ya, menjadi warga negara merdeka tapi membayar jizyah, atau menjadi budak dari umat-umat Islam. Tetap ada hak-hak untuk budak di dalam Islam, makan seperti halnya kita makan, ya. Mereka punya kehidupan yang layak, tapi statusnya adalah ikut kepada majikan. Atau dia ditebus, ditebus dengan kerja tadi, atau dengan ditukar tawanan perang Islam yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam bukan hanya memperhatikan tawanan perang yang diambil dari orang kafir, tapi juga memperhatikan tawanan perang. Makanya ini menjadi satu kewajiban utama, ya. Ada beberapa athar, walaupun tidak semuanya sahih, bagaimana nanti umat Islam punya kewajiban, satu orang pun umat Islam di seluruh dunia ini menjadi tawanan perang kaum kafir, kita punya kewajiban untuk membebaskannya. Maka kita bisa pikirkan seberapa lemah umat Islam sekarang. Sekian ratus tawanan perang, misal di Palestina ditawan, sampai sekarang belum dibebaskan, dan kondisinya sangat buruk, ya. Ini satu hal yang juga penting, memperhatikan tawanan saudara-saudara kita yang tawan orang lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah di sini terlihat bagaimana Islam punya aturan yang adil dan bijak, serta melihat kemaslahatan. Apa yang sekarang masih merupakan musuh orang kafir, ya, ditawan, tidak dibunuh, tidak masalah. Belum tentu seterusnya dia tidak memberikan kemaslahatan. Ternyata betul, dalam sejarah banyak orang-orang kafir yang kemudian ditawan oleh umat Islam, seterusnya mereka melahirkan tokoh-tokoh yang bermanfaat sangat besar terhadap umat Islam secara keseluruhan. Karena yang paling penting bagi Allah Subhanahu wa taala bukan ras, suku, atau golongan kemanusiaan, tapi yang paling penting adalah Allah melihat kepada takwa kita, ya, minimal melihat kepada persaudaraan sesama umat Islam. Barangkali itu yang